Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Faizin, Kepala Bidang Penanaman Modal, Bapak Gatot, Kepala Bidang Pengendalian, beserta staf. Dan hari ini masuk di chapter ketiga, yaitu sesuai dengan schedule kita. Hari ini kita akan membahas atau menyampaikan ke masyarakat pada umumnya bahwasanya hari ini kita menyampaikan tentang realisasi penanaman modal PMDN dan BMA triwulan 2 April sampai Juni tahun 2020, dan hari ini akan disampaikan langsung dari bidang pengendalian penanaman modal Bapak Gatot. Dan rasa syukur tak lupa kita panjatkan bahwasanya di tanggal 5 Agustus kita masih diberi kesehatan, semangat dalam kemerdekaan, dan tak lupa kita mengimbau juga di masa-masa pandemi ini pun rasa untuk menghargai kemerdekaan tetap akan kita sanjungkan dan kita akan laksanakan dalam beberapa waktu depan. Menyikapi tentang realisasi penanaman modal PMDN dan BMA di Kabupaten Bengkulu, mungkin banyak yang belum tahu informasi bahwasanya di DPMPTSB ini juga menangani tentang realisasi penanaman modal PMDN dan BMA. Data tersebut merupakan data yang sangat penting terhadap PDRB, basic regulator, dan di pengendalian sendiri telah melaksanakan kewajibannya, yaitu untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi-realisasi di Kabupaten Bengkulu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dasar DPMPTSB ini mungkin di Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan di Perkara KPM 7 2018 terkait dengan KPM. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan LKPM, bahwasannya di LKPM kan bisa dinilai jumlah realisasi investasi baik PMA dan BMDN dengan batas minimal 500 juta ya Pak. Jadi 500 juta ke atas yang dinilai dari rekan-rekan yang ada di bidang pengendalian. Mungkin untuk yang pertama dan untuk menghemat waktu juga, kita persilakan untuk Pak Gatot menyampaikan realisasi penanaman modal PMDN BMA triwulan 2 April Juni 2020. Tentunya harapan kami data yang disampaikan bahwa di masa pandemi ini Kabupaten Bengkulu tidak mengalami penurunan yang signifikan. Di mana-mana kalau kita lihat di internasional, khususnya kalau di nasional sendiri seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKPM kemarin, bahwasanya di Indonesia di nasional sendiri itu penurunannya tidak drastis terhadap investasi. Begitu juga harapan kami mungkin di Kabupaten Bengkulu, usaha-usaha yang berjalan, investasi yang ada akan terus meningkat, walaupun di masa-masa pandemi ini tetap semangat untuk investasi terus berlanjut. Mungkin itu prolog dari kami, dan untuk selanjutnya waktu tepat kita persilakan Pak Gatot. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di saat-saat kita menghadapi pandemi, sebagai aparat kita tidak boleh surut, walaupun tetap waspada karena memang harus protokol yang berjalan. Begitu pula tentunya dalam hal kegiatan-kegiatan dan dalam rangka pelayanan terhadap publik atau pelayanan terhadap masyarakat, khususnya adalah bagi pengusaha, karena memang sudah merupakan tugas kita bersama, khususnya di Dinas
kita setiap triwulan harus menyajikan atau merealisasikan berapa investasi yang terrealisasi khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu dan tentunya umumnya secara nasional, baik provinsi maupun secara nasional. Adapun dalam mencapai target yang kita targetkan untuk tahun ini adalah 1,8 T. Kenapa kami mentargetkan 1,8 T? Ini kita mengacu pada tahun sebelumnya, tahun 2019. Capaian target pada tahun 2017 1,727 T. Sehingga tentunya dengan harapan saat itu tanpa adanya kendala kita akan mencapai atau bisa bisa menaikkan target yaitu 1,8 T. Namun demikian tentunya namanya sebagai usaha kita juga tidak terlepas daripada realisasi yang memang harus kita alami bahwa di tahun 2020 kita secara internasional atau secara pandemi kita mengalami musibah yang tentunya sangat berpengaruh terhadap realisasi investasi. Walaupun secara nasional mungkin tidak terlalu signifikan ya, karena memang secara nasional saat ini sudah mencapai 49% dari rencana realisasi, yaitu 802 triliun yang saat ini sudah mencapai 403 triliun. Jadi mudah-mudahan itu bisa tercapai. Namun untuk Tanah Bumbu sendiri dari triwulan pertama mengalami atau pencapaian daripada realisasi investasi hanya untuk Tanah Bumbu 6,5 M, kemudian PMBN 138 M, sehingga total ada 145 M. Nah, ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, tahun yang sama, ya, karena memang kami katakan di depan tadi bahwa di tahun 2020 ini kita mengalami musibah yang kita tidak sangka-sangka, dan untuk triwulan 2 ini hanya 55,7 T. Saya salah ulangi, 55,7 M. Kalau dibanding tahun lalu sangat jauh nih. Tahun lalu ini 873 M, sehingga mengalami penurunan sekitar 93%. Nah, ini data ini diterima sampai review sampai dengan tanggal 10 Juli, artinya triwulan yang kedua. Kemudian dari jumlah tersebut untuk triwulan pertama dan triwulan kedua ini kita baru mendapat 177 miliar. Nah, dari harapannya tentunya karena ada beberapa yang kita targetkan itu nanti akan bisa mendongkrak di bulan-bulan berikutnya, di triwulan berikutnya. Antara lain adalah potensi investasi yang akan terrealisasi sekitar 3 triliun. Itu kalau nantinya disetujui, dan hal tersebut tentunya kembali kepada BKPN karena memang yang mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi sampai dengan data tersebut validasi adalah di BKPN. Jadi di daerah ini kewenangannya hanya sampai kepada pembinaan kepada pengusaha, kemudian nanti hasilnya dikeluarkan oleh KPN, itu pun yang membuat juga pengusaha sendiri, dan di daerah ini hanya sebatas kepada
kepada mereview. Nanti hasil akhirnya adalah tetap di BKPM. Nah, diperkirakan potensi tersebut ada 4 perusahaan. Yang pertama adalah Gawe Makmur Kalimantan, ini diperkirakan sekitar 100 miliar yang belum belum disetujui, dan itu sudah dilaporkan namun masih ada perbaikan. Kemudian yang kedua adalah PT TS, ini 2,9 T, ini agak tinggi. Nah, ini juga begitu juga sudah melaporkan namun ini masih ada perbaikan. Kemudian yang ketiga Indomaret ini lebih besar lagi, 10,1 M. Lebih kecil ya? Saya kira 10,1 T, 10,1 M. Ya, Indomaret 10,1 M. Kemudian Pas Polres ini 1 M, sehingga diperkirakan semuanya kurang lebih 3 triliun. Sehingga kalau laporan laporan LKPM yang realisasi yang oleh 4 perusahaan ini nanti disetujui, itu insya Allah tentunya akan sangat mendobrak dan ini akan melampaui batas daripada target kita yang 1,8 T untuk tahun 2020. Namun demikian, karena bagaimanapun itu kita sebagai aparat pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi secara total. Jadi di dinas hanya sebatas memberikan himbauan dan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha yang tersebut agar kiranya segera memperbaiki laporan tersebut, karena hal tersebut akan sangat membantu hal tersebut akan sangat membantu daripada investasi yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu pada khususnya. Kemudian harapannya tentunya di samping perusahaan-perusahaan yang besar ini, karena memang sebetulnya kalau perusahaan-perusahaan besar ini tahun-tahun sebelumnya memang sudah eksis di dalam membuat LKPM. Kalau seandainya kita mengandaikan memang salah, tapi sebagai aparat kita harus berani mengandaikan. Karena apa? Kita mempunyai target itu, kita punya sasaran kita adalah kepada pengusaha-pengusaha baru tersebut yang notabene belum pernah atau belum melaksanakan pembuatan LKPM. Ini masih sangat banyak, karena dari sekitar 500 perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu ini yang eksis melaksanakan LKPM baru ada 68 LKPM yang masuk dari 53 perusahaan. Ini notabene perusahaan-perusahaan yang lama, yang mayoritas perusahaan lama, dan untuk perusahaan baru ada juga, namun kebanyakan yang perusahaan baru ini masih masih proyek, sehingga memang realisasi produksi masih sangat minim. Nah, dengan demikian yang kita harapkan seandainya dari 500 itu katakanlah 25% saja dari 500 perusahaan itu sekitar 100 perusahaan lebih, itu kalau misalnya bisa terrealisasi membuat LKPM misalnya, itu kami kira akan sangat mendobrak. Dan mungkin data-data tersebut memang sangat diharapkan masuk. Nah, satu-satunya jalan tentunya, karena memang saat ini kita mempunyai kendala untuk turun lapangan dalam hal pembinaan langsung kepada pengusaha. Nah, kita yang melakukan salah satu cara adalah dengan jalan seperti ini, barangkali kita mengadakan telekonferensi melalui Bitcoin dan lain sebagainya. Dan yang kemarin telah kami sampaikan bahwa di bidang kami telah membuat grup WA kepada perusahaan, walaupun sekarang masih terbatas ya, baru sekitar 40-an perusahaan yang masuk. Nah, kemarin kami informasikan atau kami mohon kepada klien yang di depan untuk pelayanan izin yang baru, kiranya untuk memvalidasi atau memberikan nomor HP yang lengkap dengan WA, sehingga WA tersebut bisa dijadikan grup. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memberikan informasi
informasi maupun pembinaan-pembinaan yang perlu dilaksanakan oleh pengusaha setelah dia memiliki izin. Nah, mungkin hal-hal itu yang sangat penting dan yang kami sampaikan dan terus terang memang kalau dilihat dari segi realisasi yang 55,7 miliar sangat miris ya. Tapi sebagai pelaksana atau pelaku di dalam pembinaan sebagai pemerintah daerah, tentunya kita tetap optimistis, yaitu dengan adanya beberapa perusahaan yang memang belum disetujui dan itu memang sudah membuat hanya ada perbaikan. Nah, kemudian yang diharapkan tentunya bagi perusahaan yang baru ini, karena memang saat ini nggak bisa turun langsung, ya satu-satunya yang sangat membantu barangkali saat penerbitan NIB, karena memang sebetulnya kelemahan barangkali selama ini karena yang NIB ini kan dibuat oleh pengusaha langsung, sehingga kadang-kadang pengusaha ini setelah membuat NIB dia tidak lanjuti. Karena sebetulnya memang ada aturannya di sana. Nanti setelah NIB terbit melapor ke dinas terdekat, DPRD terdekat. Tapi kayaknya hal ini masih belum belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pengusaha. Sehingga kita memang ekstra harus banyak memberikan informasi turun atau ke bawah, memberikan pembinaan bahwa memang dengan terbitnya izin atau nomor induk perusahaan tersebut bukan berarti selesai di situ, tapi harus ditindaklanjuti. Dan ini memang kewajiban kita bersama untuk menyampaikan kepada pengusaha, karena memang kita sadari, saya katakan tadi bahwa PSS ini pelaksanaan dalam mandiri, sehingga kita memang tidak bisa sampai lebih jauh. Nah, yang kita himbau tentunya bagi teman-teman yang terlibat di dalam penerbitan NIB ini, sekiranya kalau mendapatkan pengusaha-pengusaha terutama yang pemula, apalagi kalau mungkin hal tersebut ada kerjasama dengan pihak ketiga, ya tolong bisa disampaikan bahwa setelah terbit NIB jangan dianggap itu selesai, tapi seyogyanya melapor ke dinas, ke DPRD untuk tindak lanjutnya apa yang harus dilaksanakan selanjutnya, karena ini demi keberlangsungan daripada usaha kita ke depan. Dan tentunya validasi data yang intinya dengan data yang akurat, dengan data yang masuk secara akurat, secara benar, itu akan sangat mendukung dalam hal pembangunan ekonomi di Tanah Bumbu khususnya, dan tentunya secara makro, secara nasional tentunya adalah untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional. Mudah-mudahan bisa menembus. Kalau kemarin harapannya kalau 6 ya, saya mudah-mudahan nanti bisa lebih tinggi, karena memang yang sampai dengan semester 2 ini secara nasional sudah 49%, jadi mungkin masih optimis lah untuk pencapaian target 802T itu tercapai. Nah, itu mudah-mudahan, nah itu tentunya kita dukungan dari rekan-rekan semua dari bidang perizinan yang utama, tentunya yang kedua tentunya dari bidang penanaman modal untuk mempromosikan potensi-potensi usaha yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu ini, mana yang bisa diusahakan, yang instan maupun yang jangka panjang. Yang instan tentunya usaha yang jasa-jasa barangkali yang cepat itu barangkali yang banyak diminati sekarang. Yang jangka panjang tentunya mungkin yang menyangkut pengelolaan alam, mungkin ada perkebunan dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini bentuk perkebunannya, mungkin nanti bentuk hilirnya yang dipromosikan untuk bisa dikembangkan, dipromosikan kepada investor supaya yang mempunyai modal ini mempunyai minat bahwa di Kabupaten Tanah Bumbu ini mempunyai potensi yang memang layak untuk dikembangkan. Saya kira untuk mengawali sesi yang pertama ini demikian. Jadi kami kembalikan kepada moderator untuk menyikapi, atau mungkin kalau mungkin ada saat ini mungkin ada dari perusahaan yang monitor, nanti bisa mengajukan tanya, atau mungkin kita koordinasi tanya jawab apa
sekitar apa yang menjadi ranah-ranah daripada kewajiban daripada penanaman modal setelah memiliki izin. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua sudah dijelaskan tentang perjalanan realisasi modal yang ada di Bangunan Bumbu. Ya, kalau kita mendengar tadi bahwasannya realisasi kita di tahun ini dibanding dengan tahun lalu kita mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu sekitar 93%. Pada harapan kami tadi di awal, ya kalau memang mungkin ini Pak Ketua ya, mungkin kemungkinan karena kita lihat sekarang di Tanah Bumbu untuk progres pembangunan pabrikasi lumayan banyak. Sekarang di kawasan industri sendiri di Dua sedang membangun biodiesel bersama Bikejar. Mungkin juga kita pengajuan belum diverifikasi. Yang kedua seperti kritikan di pembangunan biodiesel, pembangunan pabrik PKS, pabrik pengolahan kelapa sawit yang produknya CPO dan finalisasinya. Jadi kemungkinan karena kita bilang tadi bahwasannya relasi penanaman modal ini diperoleh datanya dari LKPM. Makanya ini mungkin sebagai himbauan juga kepada teman-teman pengusaha atau pelaku usaha yang notabene di atas 500 juta ya Pak Rektor untuk mengisi atau melakukan laporan kegiatan penanaman modalnya. Gimana cara pengisiannya kemarin sudah kita share di IG kita, tata cara pengisian KPM sudah ada. Mungkin hari ini akan dikilas ulang sedikit juga untuk mengulang gimana sih cara pengisian LKPM untuk memudahkan kami selaku aparat ini melaporkan kegiatannya itu seperti apa. Terus yang kedua bisa diketahui juga bahwasannya realisasi investasi ini diperoleh dari sistem yang diampu oleh BKPM melalui NSWI ya Pak Ibu ya. Nah, jadi jujur kami atau DPRSP ini selaku pemberi feedback tapi harusnya memfollow up tetapi dalam segi verifikasi dan validasinya itu ada di BKPM tapi kita dikasih akses untuk melihat dan untuk mengontrol ya Pak Ibu ya, untuk mengontrol review apa aja sih kira-kira dari existing sama atau enggak. Harusnya itu bisa kita nilai. Mungkin koreksi bagi kita atau masukan juga bagi kita di SP untuk semakin giat dalam observasi LKPM. Mungkin banyak dari 500 perusahaan tadi baru 68, berarti dari presentasi sekitar sekitar ya 10% dari jumlah existing. Mungkin banyak perusahaan yang belum tahu pentingnya LKPM itu gimana. Padahal dari segi data mungkin kurang benar ya Pak Presiden. Kalau merencanakan tanpa data itu gimana Pak Presiden? Dalam bahasa Inggrisnya apa namanya itu, if you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal merencanakan, berarti Anda merencanakan dirinya untuk gagal. Jadi itu slogan berbeda. Jadi dari sekali lagi bahwasanya pentingnya LKPM itu di database itu memang sangat mempunyai peranan yang signifikan pada data yang ada. Karena kita jumlah personil di Pengendalian ini dengan jumlah wilayah yang ada mungkin memerlukan waktu dan tahapan, tapi dengan upaya hari ini ketika kita webinar tentang realisasi ini bisa menggugah atau bisa menarik keinginan dari para usaha untuk melaporkan diri memberikan laporan terhadap LKPM. Mungkin banyak juga yang menerima email dari BKPM langsung tentang peringatan tertulis. Ya, mungkin. Tetapi karena biasanya teman-teman pelaku usaha ini emailnya jarang dibuka. Ya. Jadi tahu-tahu masuk spam. Ya, jadi masuk spam jadi terlihat. Makanya itu besok lagi mohon diupdate emailnya. Terus memasukkan ke di grup WA. Mungkin nanti dikasih nomor WA yang bisa
WA ya, masukkan dari grup WA tentang LKPM itu makanan. Terus selanjutnya di tanah buku ini ada nggak Pak informasi bahwasanya investasi yang masuk itu dari negara mana saja? Tadi belum dijelaskan apakah kita tuh PMD, PMA itu negara apa saja? Mungkin ada dari negara Singapura atau Jerman atau mana atau Cina. Jadi ini memberikan informasi bahwasanya di tanah buku ini PMDN dan PMA itu PM-nya itu ada juga. Walaupun kita nggak memaksimalkan dengan upaya PMA itu, tapi PMDN sendiri pun harusnya lebih berupaya terhadap peningkatan realisasi. Jadi seperti mungkin di bahannya itu ada juga, tadi saya sempat dari sampaikan Pak Gatot. Nanti mungkin di video ini nanti kita akan lanjut dengan penyampaian secara virtual untuk realisasi ini dalam bentuk video. Nanti kalau kita buat. Terus selanjutnya mungkin ada pertanyaan di IG. Apakah ada pertanyaan biar kita masuk jalan? Ya, Sampai jalan begini. ya, ini satu pertanyaan Pak. Kebetulan ada yang merespon di IG. Pertanyaan dari marketplace Batu Licin. Nah, jadi karena kita tuh di PRB DSP sering ada pertanyaan karena dinas penanaman modal, ini banyak nanya ini penjaman penanaman modal itu berguna atau enggak? Nah, padahal hari ini kita cekar realisasi, tapi dia pertanyaannya tidak apa-apa juga kita jawab Pak Gatot. Jadi ditanyakan oleh marketplace Batu Licin, biasanya pinjaman modal itu berbunga atau enggak? Nah, mungkin ini izin ya karena jadi gini, karena kita hari ini ada 3 bidang, kalau kalian bisa dijawab kaitan dengan rule atau peraturan di tata kelola usaha dan wadah untuk perusahaan atau untuk dinamisatornya di kegiatan usaha itu di penanaman modal, dari segi pengawasan dan segi pelaporan di tempat Pak Gatot. Mungkin Pak Polisi ada menanyakan ini ya. Jadi pinjaman modal itu berbunga enggak? Harusnya kita tanya bukan dulu pinjaman modal. Mungkin pertanyaannya bisa diluruskan, pinjaman modal di pemerintah itu ada enggak? Kalau dulu kita sering dengar dana tergulir. Dulu ada programnya seperti PNPM dulu, PNPM, ada bantuan ya pinjaman modal usaha. Tapi sekarang kemungkinan kalau di perbankan itu ada namanya KUR, kredit usaha ya. Mungkin Bapak Isi bisa menjelaskan nih, pertanyaannya yang tadi itu. Nih, mikrofonnya, nah ini dari marketplace Batu Licin. Iya, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari marketplace Batu Licin ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Begini, kita karena nama ya, nama ini sering mengecoh lah gitu. Ini adalah nama dari dinas kita ini adalah penanaman modal ya. Jadi memang dari sebagian masyarakat umum nantinya itu sering menanyakan tentang apakah kita ini pemerintah melalui dinas penanaman modal ini juga memberikan atau menyalurkan modal. Itu sering sekali. Nah, jadi saya jawab bahwa kita pemerintah itu atau dinas penanaman modal itu tidak menyalurkan modal atau tidak memberikan modal kepada masyarakat, tidak. Tetapi kita di sini adalah membantu mengelola atau menangani penanaman modal atau investasi yang ada di Kabupaten Tanah. Jadi itu tugas kita itu sebenarnya itu. Jadi di penanaman modal itu yang kita memfasilitasi dari segi aturan-aturannya terkait dengan penanaman modal, payung hukumnya dan sebagainya. Sekaligus juga mempromosikan ya potensi-potensi penanaman modal ya. Ya, terima kasih. Saya merasa. Jadi kita mempromosikan potensi-potensi investasi yang ada di tanah bumbu gitu. Jadi penanaman modal itu tidak menyalurkan modal kepada
Justru kita mencari calon-calon penanam modal dari luar, ya. Jadi seperti itu. Lalu terkait dengan pertanyaan apakah modal itu berguna atau tidak. Nah, pemerintah sekarang ini tidak menyalurkan modal, ya. Kalau tadi dari Pak Haji, dari Nasional dulu pernah ada BNPM dan sebagainya, tapi sekarang kan itu tidak ada. Salah satunya itu digantikan oleh dana desa, ya. Kalau BNPM itu dari itu desa, jadi sekarang itu tidak ada. Nah, yang ada itu adalah tentu dari perbankan, ya. Dari bank itu tentu ada. Itu saya kira itu sudah sangat normal. Nah, tapi ya kita dari penanaman modal tahun ini kan akan menetapkan soal dalam waktu hitungan minggu ini sudah ditandatangani, yaitu tentang perda pemberian insentif dan kemudahan dalam berinvestasi di tanah bumi bagi masyarakat dan investor. Nah, salah satunya memang di sana ada diberikan item atau bentuk insentifnya bagi investor yang masuk ke tanah gumul yang sudah memenuhi kriteria adalah yaitu keringanan dalam bunga pinjaman. Nah, bunga pinjaman yang dimaksud di sini adalah ini harapan kita ke depan, pemerintah kita akan mampu memberikan pinjaman tersebut, ya. Itu nanti ke depan, ya. Jadi memang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dan juga nanti kita juga mengupayakan juga ada memfasilitasi, ya, kepada calon investor untuk hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman itu. Artinya kita mungkin memberikan membantu kepada perbankan untuk bisa memberikan kemudahan dalam peminjaman modal dan bunga-bunga tersebut. Yang sebenarnya dari perbankan itu sudah ada, tetapi nanti ada saatnya kita akan melakukan hal seperti itu, ya. Dan di dalam perda kita itu ada kita sebutkan hal-hal seperti itu. Jadi sementara kita untuk menjawab pertanyaan ini, sementara kita melihat tidak ada, ya, sementara, ya. Tetapi ke depan kalau nanti suasana anggaran di daerah bagus, ya, kondusif dan sesuai dengan kriteria yang akan memperoleh insentif tersebut, mudah-mudahan kita akan bisa melakukan masalah bunga ini, ya. Mungkin itu sementara jadi jawaban dari kami, penjelasan kami, dan silakan nanti kalau ada hal yang masih perlu didalami kita bisa respon, atau kita bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Lanjut. Ya, karena operator sistem tidak ada, makanya paksa kita jadi operator sendiri. Tapi alhamdulillah dengan kesadaran kita tadi tetap berjalan dengan semestinya. Jadi karena tema kita itu relasi penanaman modal, mungkin masyarakat ini volume di sana. Ya, terima kasih. Jadi karena tadi tema kita pada realisasi penanaman modal, mungkin yang dikira masyarakat itu, wow, bagaimana penanaman modal. Padahal yang kita sampaikan ini dari laporan kegiatan penanaman modal. Tetapi ini nggak menjadi pertanyaan yang mubazir juga, tapi ini sangat pertanyaan yang sangat menarik. Kita informasikan bahwasannya pemerintah itu ada namanya investasi pemerintah. Sebentar, ya, investasi pemerintah daerah. Itu biasanya dimasukkan dana sebagai pencetak modal di perbankan seperti bank Kalsel. Nah, mungkin nanti ke depannya dengan aturan-aturan yang kita buat di insentif dengan kemampuan yang ada dengan bisa dilakukan, tapi bukan sekarang. Kita tunggu aja nanti sambil lihat keuangan daerah mampu, dan kita akan nanti mengundang yang berkaitan langsung menjawab itu. Mungkin kata ekonomi, mungkin asisten atau pak sekjen langsung, atau pak bupati, dan pak bupati mungkin pak ya pak. Jadi menyambungnya tadi, karena tadi sudah sebagian dijawab izin pertanyaan saya tadi Pak Gatot. Jadi
negara mana sajakah yang telah berinvestasi di tanah Bumbu? Satu. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang lagi membangun existing aplikasi di tanah Bumbu seperti PTK, PTJ, kita sebut langsung aja nanti biar kita langsung juga nanti Pak, semoga bisa merespon dan langsung melaporkan kepada kegiatan modalnya. Jadi sebenarnya kita berupaya untuk mengambil bola, menjemput bola, tetapi dengan masa pandemi ini kita diarahkan untuk social distance, kita diarahkan untuk lebih memaksimalkan secara virtual. Mungkin ini pada kami masalah itu. Jadi pertanyaan saya adalah yang pertama negara mana aja kan? Terus dengan 93% penurunan tadi itu, kira-kira dari tahun dengan laporan-laporan yang existing ini adalah tertutupi apa enggak? Sementara jumlah KPM yang ada cuma 10% dari data existing data. Saya yakin di 500 perusahaan itu semuanya pasti emailnya sudah dikirim surat dari KPM langsung, saya yakin. Cuman masuk ke spam mungkin tidak dibaca. Dan terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi Bisa dijelaskan. Ini ya. terima kasih. Jadi kami mencoba menyikapi apa yang ke depan untuk mencapai target yang sudah kita targetkan atau tentukan, yaitu 1,8 T. Memang dilihat dari realisasi yang ada sampai saat ini yang baru mencapai 177 miliar, kayaknya memang ibarat orang lari itu sudah kosong gitu, sudah berartinya napasnya sudah hampir kehabisan. Tapi saya katakan tadi, kita sebagai pelaku pembina dalam hal ini adalah pemerintah daerah tidak boleh pesimis, karena tadi sudah kami sampaikan ada beberapa potensi yang nantinya kalau memang itu sudah bisa disetujui oleh BKPM akan sangat mendongkrak. Mudah-mudahan yang kita harapkan dari 4 perusahaan tadi yang mencapai kurang lebih 3T. Nah, kemudian untuk perusahaan-perusahaan asing yang saat ini menanam modal di Kabupaten Tanah Bumbu, pada triwulan kedua ini yang dominan atau yang terbesar adalah dari Jerman. Itu ada 2 proyek, itu mencapai 1,77 ribu US dollar atau sekitar 25 miliar sekian, 25 miliar sekian. Kemudian yang kedua itu Mauritius. Ini dari Amerika ya. Afrika. Ini mencapai 2%, yaitu sebesar 40,9 ribu US dollar atau setara dengan 588, sekian miliar. Kemudian Malaysia itu 0,4 ribu US dollar. Kemudian dari Tiongkok ini belum produksi, Singapura juga belum produksi. Nah, ini dari 5 negara tersebut mencapai realisasi sebesar 1.818,20 ribu. Mana ini? US dollar. Ya, jadi sekitar 26, sekian miliar. Nah, itu untuk Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, ini kita indukkan dengan realisasi pada semester pertama ini yang dari Januari sampai Juni. Ini semuanya ada 8 negara, ya, antara lain yang sudah sudah produksi itu yang dari Jerman tadi, kemudian dari Australia ada 1 proyek yang melaporkan pada triwulan pertama, kemudian Mauritius yang dari
Afrika ini, kemudian dari Malaysia ada 3 proyek juga, kemudian dari India, kemudian dari Korea Selatan, dari Tiongkok dan Singapura. Ini memang belum produksi. Nah, tadi memang kami ulangi, ini adalah negara-negara asing yang saat ini membantu merealisasikan investasinya, menanamkan investasinya, modalnya ke kabupaten kita di Tanah Bumbu. Nah, dengan demikian tentunya dari beberapa negara tersebut mudah-mudahan bisa menjadi pemicu daripada negara lain yang memang menginginkan untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Karena memang kita ketahui sebetulnya kita ini potensi mungkin sudah sangat cukuplah, tadinya sudah sekian banyak gitu, baik perkebunan, pertambangan maupun bidang wisata. Dan tadi tentunya ada informasi yang dari perizinan tadi, ada beberapa perusahaan yang belum sempat kita survei atau belum sempat kita lakukan evaluasi ke bawah, yaitu ada perusahaan baru seperti PT CAM, kemudian ada juga ini yang mungkin potensi juga, itu adalah PT Sukopindo ini kemarin kami tidak menghubungi, dan kami juga menghubungi di pusat, karena memang Sukopindo ini merupakan perusahaan BUMN, tapi dia merupakan perusahaan terbatas yang modalnya bukan dari PMDN, berarti memang dia juga wajib LKPM, dan selama ini kayaknya Sukopindo itu belum pernah melakukan LKPM. Nah, contohnya kalau yang sini yang sudah melakukan LKPM yang BUMN itu adalah PTP ya, PTP itu yaitu perusahaan negara juga, karena memang modalnya bukan APBN, dia wajib. Ini sudah artinya memang sudah merupakan sesuai dengan perundangan yang ada. Dan ini yang kemarin yang sudah kami sampaikan, kalau kita lihat sekarang itu mungkin dari segi asetnya itu ya di situ kira-kira sudah triliunan juga. Nah, itu belum tercover, dan kami sudah melaporkan ke BKPM tindak lanjutnya kayak apa, dan kami sudah menyampaikan juga ke Sukopindo yang cabang yang ada di Batu Licin untuk berkoordinasi dengan Sukopindo pusat sekiranya atau seyogyanya di dalam pelaksanaan kegiatannya itu senantiasa berkoordinasi dengan BKPM. Nah, kalau memang artinya izinnya belum terbit, ya tolong diurus. Nah, itu sudah kami sampaikan kepada kepala cabangnya di sini. Nah, itu potensi juga. Jadi sebetulnya memang tadi kalau kami ulangi, kalau kita melihat dari triwulan kedua yang baru mencapai 177 miliar, atau itu baru berapa ya? 10% ya, 10% dari target. Tapi bagaimanapun tetap kami merasa optimis, karena memang sebetulnya yang belum masuknya ada beberapa perusahaan yang memang mempunyai potensi untuk nanti bisa direalisasikan, dan ini tinggal menunggu perbaikan dan persetujuan tentunya dari BKPM nanti melalui validasinya di BKPM. Mudah-mudahan di bulan 3 nanti sudah bisa masuk, karena kemarin itu masuknya di tanggal sudah di atas tanggal 10 ya, di atas tanggal 10, jadi itu sudah tidak bisa masuk lagi pada triwulan kedua. Nah, kemudian dan memang terus terang kami menghimbau kepada para pengusaha yang sekiranya melaporkan LKPM pada triwulan pertama dan triwulan 2 itu kemudian sudah lewat dan belum melaporkan, untuk triwulan 3 seyogyanya juga membuat juga LKPM-nya. Karena memang laporan ini dalam 1 tahun itu dibuat 4 kali, 4 triwulan. Jadi triwulan pertama itu dari Januari sampai Maret yang dilaporkan
dilaporkan paling lambat tanggal 10 April, kemudian triwulan 2 April sampai Juni yang dilaporkan pada paling lambat tanggal 10 Juli, kemudian yang triwulan ketiga itu nanti mulai bulan Juli sampai September nanti dilaporkan pada tanggal 10 Oktober, dan selanjutnya nanti untuk triwulan keempat adalah Oktober sampai dengan Desember yang dilaporkan pada tanggal 10 paling lambat tanggal 10 Januari tahun 2021. Nah, ini mungkin kiat-kiat yang ingin kami lakukan. Adapun memang tentunya kita mentargetkan bukan tanpa alasan, karena memang kita juga mempunyai dasar-dasar yang memang memungkinkan untuk direalisasikan, dan yang keduanya tentunya kita mempunyai trik-trik dalam untuk mencapai realisasi tersebut. Antara lain yaitu dengan adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan. Yang saat ini pada triwulan pertama kemarin sudah dari target yang diberikan oleh daerah itu sebanyak 79 perusahaan, dan kami sudah melaksanakan pembinaan dan pemantauan serta pengawasan sebanyak 71 perusahaan, baik secara mandiri maupun ada sistem dengan secara kebersamaan, yaitu melalui perusahaan yang mempunyai subkon dengan itu perusahaan. Nah, itu sudah sejumlah 71 perusahaan. Dari sejumlah 71 perusahaan yang kami lakukan pembinaan dan pengawasan, itu baru 20 perusahaan yang melaksanakan atau taat pada pembinaan atau melaksanakan LKPM. Nah, ini memang masih jauh ya, dari 71 baru 20, berarti hanya sekitar 30 yang membuat laporan. Adapun kendalanya memang ya sangat ironis, karena memang pertama ketidaktahuan daripada perusahaan untuk membuat LKPM, bahwa dia sebagai perusahaan itu mempunyai kewajiban LKPM. Nah, kenapa tidak tahu? Karena perusahaan-perusahaan yang baru, terutama yang perorangan ini, karena memang di dalam melaksanakan atau pembuatan izin atau mengakses izin, biasanya dia menggunakan jasa-jasa pihak ketiga, dan itu ya wajar saja karena memang keterbatasan daripada SDM-nya yang mungkin tidak tersedia, sehingga dia minta ke pihak ketiga, dan itu sah-sah saja karena memang ada yang hal semacam itu juga tidak ada larangan khusus bahwa tidak boleh menggunakan pihak ketiga. Cuman yang diharapkan tentunya untuk pihak ketiga yang melaksanakan bantuan untuk penggunaan izin ini, tidaknya juga bisa membantu kami sebagai instansi dinas menyampaikan bahwa urusan perizinan ini tidak hanya berhenti pada izin yang dimiliki yaitu dengan NIB saja, tapi itu harus ditindaklanjuti atau komprehensif, karena memang semua perusahaan untuk terutama yang 500 juta ke atas itu harus membuat LKPM, dan wacana ke depan itu kayaknya malah lebih dipertajam lagi, karena nanti itu termasuk perusahaan yang di bawah 500 itu yang modalnya 200 juta itu sudah harus membuat LKPM juga. Namun wacana itu masih belum disahkan, dan itu kita belum juga berani melaksanakan ke sana. Jadi saat ini kita hanya mencari perusahaan-perusahaan yang 500 juta ke atas dulu. Nah, hal-hal semacam inilah mungkin yang menjadi kendala bagi perusahaan yang memang pemula, yang saya katakan tadi, perusahaan yang memang dia belum pernah membuat LKPM. Nah, mudah-mudahan dengan cara demikian tadi, dengan kerjasama dengan semua pihak, tentunya bukan hanya kepada instansi yang ada di kita saja, tentunya dengan instansi lain, karena memang keterkaitan kita itu dengan instansi lain masih secara teknis masih erat, karena izin ini akan terbit, tentunya masih kita ada beberapa yang harus melalui rekomendasi dari instansi teknis. Nah, ini tentunya nanti akan kita kita kebersamaan kita
kita dengan instansi lain untuk selalu menyampaikan bahwa izin ini akan ada tindak lanjut dan harus komprehensif untuk menindai supaya nanti realisasi penanaman kita akan terrealisasi dengan baik. Demikian, terima kasih. Ya. Berarti ada informasi di tanah umum ini memang masih mayoritas BMJN Pak, alhamdulillah. Tetapi di PMA sendiri ada 5 negara yang sudah masuk di triwulan kedua ini. Tadi koreksi setelah kita baca data ternyata ada beberapa perusahaan yang sudah disetujui atau laporannya tepat waktu di triwulan kedua 2020. Jadi tadi seperti disampaikan Pak Gatot bahwasanya LKPM itu batas waktunya setiap tanggal 10 di bulan berikutnya. Jadi kalau triwulan pertama berarti tanggal 10 di bulan April, ya gitu ya. Jadi kalau yang ini kita masuk saya di Juli kemarin, kita Agustus ini tanggal 10 terakhir, ya 10 Juli. Nah, jadi kita masuk ke triwulan ketiga. Jadi koreksi bahwasannya di tanah umum itu ada beberapa perusahaan yang menambahkan investasinya. Jadi yang pertama yang tadi kita kejar belum lapor, ternyata PT JAR per 29 April kemarin sudah melaporkan. Alhamdulillah. Ada Maning Property Berizin, ada Borneo Palem Plantation, ada Pelajar Bersujud, ada juga Bukit Makmur Mandiri Utama, Wajaya Motor, BKB, dan yang untuk di PMA itu ada di Darmai Tua dan Arupin Indonesia. Jadi dari beberapa informasi tadi bisa kita petik informasi bahwasannya LKPM itu sangat berpengaruh signifikan terhadap laporan realisasi investasi di daerah maupun di nasional. Sebenarnya kita ketahui dari target nasional dari 802 triliun tanah bumbu dengan target 1,8 itu kita cuma dapat bagian 0,02%-nya dari nasional. Tapi itu pun tidak menghasilkan kabupaten bumbu karena nilai itu sendiri pun sudah lumayan tinggi. Apalagi yang diukur ini masih yang besar. Kita belum mengukur usaha kecil menengah. Padahal penutupan dan yang anti krisis sementara ini yang bisa dibuktikan oleh waktu dan oleh zaman bahwasanya usaha kecil menengah itu merupakan usaha yang sangat tangguh dan eksis yang ada di setiap kabupaten apapun. Mungkin dari beberapa penjelasan tadi bahwasanya tanah dulu di representasinya di triwulan kedua ini sampai 55,7 miliar, mengalami penurunan 93 dibanding tahun lalu. Cuma tadi saya benar-benar menjelaskan dibandingkan dengan triwulan pertama itu ada nggak data overview-nya? Kita di triwulan pertama kemarin 145, berarti kita benar-benar mungkin dijelaskan perbandingan di triwulan kedua ini apakah karena ada masa pandemi ini atau karena ada pasar apa? Jadi di triwulan pertama kemarin berapa sih data yang ada di kita? Kalau dibandingkan dengan tahun lalu gimana? Terus dengan per triwulan kedua ini datanya sudah ada. Terus yang kedua, yang perlu sebagai informasi ditanyakan juga, data yang Bapak sampaikan ini sudah diverifikasi validasi oleh BKPM atau baru input dari sistem. Biasanya data yang dirilis by BKPM itu apakah per triwulan juga dirilis atau kita merekap aja di sistem. Nah, takutnya nanti kedepannya apakah nanti ada perubahan di akhir tahun atau di tahun 2020 waktu pelaporan di tahun 2020 berubah di sesuai dengan tugas laporan yang ada. Mungkin dua itu dulu kita mungkin Pak Presiden ada menambahkan sedikit apa sambil disimpan dulu sambil gimana Pak Presiden? Saya kira itu sudah cukup untuk pernyataan tadi itu, dan saya yakin itu nanti penjelasannya itu akan cukup luas ke
Lanjut aja dulu semua. Lanjut dulu. Ya. Itu ya lanjut. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kami sampaikan. Jadi yang kami sampaikan tadi adalah perbandingan dari YOY dari tahun ke tahun, artinya capaian triwulan yang sama pada tahun yang berbeda. Nah, kemudian untuk tahun yang sama bahwa triwulan yang pertama kita dari Tanah Bumbu ini PMA dan PMBN sejumlah 145 miliar. Ini PMA dan 6,5 miliar, kemudian dari PMBN 135 miliar. Nah, ini target capaian ini adalah dari LKPM yang masuk sebanyak 33 LKPM dari 30 perusahaan. Nah, kami sampaikan di depan tadi bahwa dari perusahaan yang menyampaikan pada LKPM pertama ini ada yang tidak menyampaikan untuk LKPM di triwulan kedua, sehingga ini mungkin akan berpengaruh juga karena bagaimanapun kalau ini hanya satu triwulan kan berarti ya sampai pada triwulan kedua ini yang tercatat hanya triwulan pertama saja. Kemudian untuk capaian triwulan kedua tadi sudah kami sampaikan ada 55,7 miliar. Itu dari 68 laporan LKPM dari 53 perusahaan, dari 68 laporan yang masuk dari jumlah perusahaan 53. Nah, dari 53 itu ada yang melaporkan dari triwulan pertama, kemudian melaporkan triwulan kedua, kemudian ada juga yang melaporkan dari triwulan kedua saja, dia tidak melaporkan pada triwulan pertama. Nah, inilah mungkin yang saat ini masih menjadi kendala bahwa laporan-laporan dari perusahaan tersebut belum kontinu sesuai dengan dengan jadwal yang diminta dari BKPM. Kemudian yang kedua tadi adalah apa tadi? Validasi. Apakah Validasi angka. Sebelum masuk di BKPM kami memang mereview duluan, artinya mencoba secara estimasi yang memang ada perubahan karena jumlah yang kita estimasi itu adalah jumlah yang jumlah dari LKPM yang ada. Kemudian untuk finalnya tentunya menunggu validasi dari BKPM. Kemudian yang kami laporkan sampai dengan saat ini adalah ini yang valid dari NRCD yang bersumber dari BKPM. Jadi ini sudah laporan triwulan kedua yang disampaikan oleh secara nasional oleh BKPM yang secara nasional tadi sudah kami sampaikan mencapai 403 triliun yang sekitar 49% dari target 802 triliun. Kemudian untuk provinsi itu 4,4 triliun dari targetnya di provinsi itu 19 triliun. Jadi ini baru sekitar 25%. Untuk di Tanah Bumbu sendiri sampai dengan triwulan kedua adalah ya kurang lebih 200 miliar dari target 1,8 triliun. Berarti baru ya sekitar 11% lah. 11% dari target yang diharapkan. Dan dari gawe nomor Kalimantan itu sebanyak 100 miliar. Jadi dari yang kita tulis saat itu ada 210 M, ternyata dikembalikan 100 M
Jadi yang disampaikan saat ini adalah hasil dari review nasional, artinya sudah validasi nasional, dan memang untuk daerah kita tidak sudah kesepakatan jangan menunggu karena dari nasional ini baru munculnya bulan Agustus ya, Juli, tanggal 23 Juli kalau nggak salah, itu baru baru dikeluarkan. Nah, kalau kita menunggu tanggal 23 Juli berarti kan ini sudah melampaui batas terakhir laporan yang harus masuk di daerah, sehingga kami tidak menunggu yang dari pusat. Namun demikian validasi akhir tetap kita menggunakan laporan yang dari LKPM, dari BKPM. Nah, itu yang bersumber dari NSPI. Saya kira demikian. Terima kasih. Pak, jadi dijelaskan bahwasannya laporan ini adalah laporan perhitungan baik sistem maupun terverbal. Jadi mungkin ada informasi dari Bapak bahwasannya laporan yang dibuat oleh perusahaan itu akan dinilai, akan diverifikasi dan divalidasi oleh BKPM. Mengenai mekanisme atau penilaian verifikasinya itu sendiri pun, apakah ada ibaratnya semacam informasi dari BKPM, dicocokkan dengan OJK perbankan kan bagaimana? Itu ada informasi nggak Pak? Bahwasanya BKPM itu menverbal LKPM tersebut itu baik atau apakah memang ada sistem tersendiri yang ada di BKPM? Apakah menggunakan semacam sekuritas atau jasa keuangan atau dan apa sebagainya? Jadi mungkin banyak teman-teman pelaku usaha, kami Pak ngisi LKPM itu sudah sesuai, tapi kenapa laporan kami ditolak? Kurangnya gimana laporan kami ditolak? Karena ini apa dulu? Ya. Jadi mengenai yang pertama tadi, ada nggak yang bisa diinformasikan kepada pelaku usaha bahwasanya laporan yang dibuat itu akan dinilai melalui mekanisme apa? Apakah melalui mekanisme pusat yang kita sendiri masih belum tahu sistemnya? Terus yang kedua, banyak mungkin pelaku usaha membuat laporan, tapi kenapa kok ditolak? Biasanya yang paling sering kejadian itu di mana yang salah? Sementara di LKPM itu pernah kita baca, itu melaporkan modal, melaporkan produksi, melaporkan tenaga kerjanya. Tapi di laporan yang ada biasanya itu tenaga kerjanya karena mungkin ada sistemnya tersendiri di nakal di Kementerian Tenaga Kerja, mungkin ada mekanisme pelaporan sendiri. Makanya di LKPM ini padahal disiapkan format sudah disiapkan pengisian tenaga kerjanya. Sebenarnya dari LKPM ini pun kalau ini diisi benar-benar lengkap, harusnya dinas kita itu sudah bisa mensinkronkan itu data dengan yang ada di Disnaker. Mungkin nanti kita bisa pelaporan dengan Bapeda. Jadi yang pertama saya ulang pertanyaannya Pak Gatot, mekanisme penilaian verifikasi validasi itu pernah nggak dikasih informasi oleh BKPM apa sih sistem yang diverifikasinya itu? Terus yang kedua, biasanya yang ada mungkin banyak pelaku usaha yang masih bingung gimana sih cara pengisian, apakah saya sudah ngisi tapi kok masih salah. Nah, yang paling sering kejadian itu di mana? Mungkin dari pengalaman yang ada, karena fondasi atau paradigma dari laporan kita itu adalah merupakan dari LKPM itu sendiri. Mungkin dua itu dulu, mungkin dibantu Pak Didi atau gimana? Ya Pak. Ya. Terima kasih. Jadi gini, yang pertama bahwa mekanisme tersebut memang sudah sistem, artinya itu sistem itu memang di pusat, bahwa kami di daerah ini pernah menanyakan itu, tapi belum mempunyai jawaban yang
kemudian kalau misalnya ada perbaikan, itu dari pusat ada petunjuknya yang diperbaiki ini. Mungkin dia salah input, mungkin data tersebut yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan data awal yang dimasukkan, sesuai dengan izin yang saat diisi waktu saat mendapatkan izin. Itu ada sudah ada pemberitahuan dari yang ini loh yang harus diperbaiki. Itu dari pusat ada petunjuk langsung. Cuma memang dari pusat ini nggak mau mengisi langsung karena ini kewenangan dari perusahaan tersebut. Nah itu informasi yang kami dapat begitu yang dari pusat. Jadi memang kita tidak punya kewenangan untuk merubah, dan ini memang harus diisi sendiri oleh perusahaan. Namun bisa memonitor bahwa sumbernya dari sini itu sistemnya sudah ada. Makanya di BKPM itu tahu ada kesalahan. Oh ini salah mengisi ini dan data ini modal ini bukan di sini tempatnya. Itu sudah ada itu yang dari sistemnya sudah akan menjawab. Nah kemudian untuk di daerah ini memang tidak sampai saat ini, atau mungkin memang tidak ada kewenangan di daerah untuk mengubah atau menambah-nambah daripada sistem tersebut. Nah itu mungkin di situ mungkin bisa ditambah Mas Didi. Terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan mengenai perbaikan yang diinformasikan oleh BKPM. Itu biasanya pelaku usaha itu ada kesalahan mengakumulasikan nilai realisasi investasi, bukan melaporkan realisasi per triwulan tersebut. Jadi perusahaan itu rata-rata menghitung dari awal berdiri perusahaan atau total realisasi itu yang dimasukkan. Jadi dari BKPM sendiri kan di sistem itu terlihat rencana pada saat pembuatan izin awal itu kan ada rencana investasi. Nah rencana investasi yang telah dibuat di waktu pembuatan izin itu melebihi nilai realisasinya melebihi dari nilai rencana. Itu jadi pertanyaan ke BKPM, kenapa nilai realisasinya kok melebihi dari rencana? Itu satu. Terus yang kedua, untuk NIB rata-rata untuk yang perusahaan lama yang masih belum memiliki NIB itu masih melaporkan dan menggunakan izin prinsip atau izin usaha yang terdahulu masih bisa. Nah itu pun juga akan dikembalikan oleh BKPM untuk melakukan pengisian LKPM melalui nomor induk perusahaan. Terus yang ketiga mengenai tenaga kerja. Untuk tenaga kerja tersendiri itu memang ada kolom tersendiri dalam pengisiannya, realisasi tenaga kerja per periode atau per triwulan tersebut berapa. Nah untuk triwulan 2 2020 ini untuk tenaga kerja, daya serap tenaga kerja itu 301 tenaga kerja untuk PMDN dan 4 tenaga kerja untuk PMA. Jadi total 305 tenaga kerja yang terserap di triwulan 2 ini. Nah itu per periode triwulan, bukan akumulasi. Nah itu pun juga nanti kalau ada yang contohnya kemarin pada triwulan 1 ada yang melaporkan 600 tenaga kerja. Nah itu jadi pertanyaan BKPM, apakah benar perusahaan tersebut dalam satu periode pelaporan satu triwulan tersebut merekrut 600 tenaga kerja, padahal itu sudah existing, bukan perusahaan baru. Kalau perusahaan baru mungkin masuk akal wajar lah mereka merekrut tenaga kerja yang besar. Terus untuk masalah produksi, nanti pertanyaan juga, perusahaan sudah melaporkan per triwulan selalu melakukan produksi. Nah, itu jadi pertanyaan, apakah perusahaan tersebut sudah produksi atau belum? Nah, mungkin permasalahan itulah yang sering dikembalikan atau jadi bahan perbaikan oleh BKPM terhadap pelaku usaha atau laporan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Menarik, cuman karena waktu ya sudah hampir jam sebenarnya. Ini terakhir mungkin ya Pak Gatot ya, dari Pak Waisi dulu. Kita akan tutup ya, Pak Waisi silakan.
khusus UMKM itu yang anggur tadi ya. Terakhir beberapa kali pertemuan operasi virtual di sana diinformasikan bahwa sebenarnya UMKM sekarang BKPM itu menghitung katanya. Tetapi saya pribadi sudah menanyakan bagaimana apa sistem penghitungan itu. Kenapa kita tanyakan waktu? Karena kita di kabupaten itu tidak punya wewenang dan tidak tahu UMKM yang mana yang dihitung. Tetapi dari atas itu sudah mengatakan bahwa itu masuk juga UMKM. Tapi kita berasumsi positif saja bahwa mungkin nanti suatu saat kita akan diberitahukan ya UMKM itu artinya UMKM berarti 500 juta ke bawah ya, seperti itu. Dan sudah juga kita konfirmasi di Dagri ataupun di UM itu, mereka juga beragam juga pada kita. Jadi sistem itu memang di atas itu ya kelihatannya cukup complicated ya, termasuk perbankan dan sebagainya, sehingga memang realisasi dari investasi itu wewenang penuh dari pusat untuk mengatakan realisasinya berapa. Kita di bawahnya hanya bisa memperkirakan itu. Mungkin itu dulu sebagai informasi sedikit. Terima kasih. Ya, karena waktu juga misalkan kita, jadi kita rencana di setiap hari pasti akan ada atau acara-acara semacam informasi ke halayak umum. Semoga yang kita informasikan sebagai informasi ke masyarakat pada umumnya, khususnya pengguna umum, bisa bermanfaat dan semoga bisa feedback dari perusahaan-perusahaan yang disebut-sebut tadi. Yang paling dekat ya Sukovindo dekat kita baru membangun juga tapi belum melaporkan ke KPM. Mungkin itu nanti ada respon-respon di kolom komentar. Nanti akan kita ada sesi untuk jawab komentar-komentar di baik di Facebook maupun di TV. Dan tidak mengurangi rasa hormat kami dan tidak juga melupakan kalau saya masa pandemi ini kita tetap menghimbau kepada masyarakat umumnya untuk tetap jaga kesehatan, tetap waspada, jaga jarak, dan mungkin besok kita bisa ketemu lagi di kapal selanjutnya besok. Apakah dari bidang penanaman modal atau pengendalian lagi belum selesai lagi belum tuntas, kita lihat dulu. Nanti sore kita akan rapat lagi kecil untuk menyesuaikan besok apa temanya akan kita bawa. Mungkin itu Pak Didi, terima kasih Pak Gatot, Pak Faizin, dan untuk seluruh partisipasi dari masyarakat melalui di Facebook, kita ucapkan terima kasih. Kita tunggu komentarnya, kita tunggu sarannya untuk perbaikan. Mungkin itu dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.